Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Hai teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan adik remaja dimanapun kalian berada. Saya Bu Ketut Murniati dari Penyuluh KB Kabupaten Gianyar, Bali akan mengunggah video tentang edukasi tentang pergaulan bebas pada remaja. Apa sih itu pergaulan bebas pada remaja? Nah, di sini akan saya jelaskan pengertian dari pergaulan bebas pada remaja adalah merupakan salah satu perilaku yang menyimpang dari aturan norma, adat, dan istiadat sebagai unsur penolakan terhadap sesuatu, terutama terhadap pada remaja, dan sering didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dan pergaulan yang benar. Itu tadi pengertian definisi dari pergaulan bebas. Nah, saya lanjutkan sekarang definisi dari seks bebas. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah merupakan hubungan seks secara bebas dengan banyak orang dan merupakan tindakan tidak bermoral, terang-terangan dan tidak punya rasa malu, sebab didorong oleh nafsu seks yang tidak terintegrasi, tidak matang dan tidak wajar. Itu tadi definisi dari seks bebas. Nah, saya lanjutkan sekarang. Apakah seks bebas pada remaja itu dibolehkan? Tidak sama sekali. Agama sangat melarangnya dan untuk kesehatan sangat berbahaya. Itu tadi seks bebas pada remaja tidak dibolehkan. Apa saja yang menjadi alasan maraknya seks bebas? Yuk kita lihat slide berikutnya. Masuknya budaya luar yang membebaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu faktor-faktor yang menjadi alasan bahwa maraknya seks bebas pada remaja. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang reproduksi sehat dan paparan media teknologi yang semakin canggih, di mana banyak tersebar konten yang berbau pornografi. Dan sering juga dari BKKBN mengeluarkan faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah yang mendorong seks pada remaja, yaitu nonton film porno, melihat gambar-gambar porno, mendengar cerita porno, berduaan di tempat sepi, berhayal tentang seks menggunakan zat perangsang atau nafsa. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa ada keinginan untuk remaja itu berhubungan atau melakukan seks bebas. Nah, di sini slide selanjutnya, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua ke anaknya, kurangnya pengetahuan orang tua dan kasih sayang ke anaknya. Slide selanjutnya. Sekarang apa sih dampaknya? Dampak dari pergaulan bebas, pertama bisa menyebabkan kehamilan, bisa dikeluarkan dari sekolahnya, bisa menyebabkan aborsi atau menggugurkan. Ketiga, bisa menyebabkan penularan dari penyakit kelamin. Itu adalah bisa kencing nanah atau GO, bisa spilis atau raja singa, bisa herpes genital. Nah, di sini saya jelaskan tentang penyakit GO. GO itu gejalanya keputihan yang kental. Keputihan yang kental dan cairan keputihan cairan vagina yang kental, kekuningan, nyeri pada rongga panggul, sakit pada saat menstruasi. Nah, sekarang pada laki-laki, keluar cairan berwarna putih, kekuningan, kehijauan, rasa panas pada saluran kencing, gatal pada alat kelaminnya, itu pada laki-laki. Sekarang saya lanjutkan dengan spilis atau raja singa. Apa sih gejalanya spilis itu? Spilis itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang muncul adalah luka pada kemaluan tanpa rasa nyeri. Biasanya bisa sembuh dengan sendirinya tanpa ada pengobatan. Bintil bercak merah di tubuh tanpa gejala yang klinis yang khas.
kelainan saraf jantung, pembuluh darah, dan kulit. Itu gejala dari penyakit sifilis dan raja singa. Nah, di sini bisa juga menyebabkan HIV. Apa itu HIV? HIV atau AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini penyakit ini pada saat sampai sekarang pun tidak ada obatnya. Penularannya adalah melalui hubungan seksual. Untuk menghindari HIV/AIDS adalah dengan cara tidak melakukan hubungan seksual. Tidak melakukan hubungan seksual secara dini. Untuk sekarang belum ada obatnya sama sekali. Gejalanya itu bisa gejala dari HIV itu diare tidak henti-hentinya, penurunan berat badan drastis 10 kilo dalam sebulan. Ini kelihatannya muncul dari 5 tahun sampai 6 tahun baru kelihatan gejala-gejala HIV/AIDS. Dan untuk mengetahui penyakit ini kita harus melakukan pemeriksaan darah pada tenaga kesehatan. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara terhindar dari seks bebas. Yuk kita simak slide selanjutnya. Itu adanya agama dan keluarga sangat mendukung sekali di dalam keluarga. Keluarga sebenarnya adalah wadah di mana anak pertama kalinya belajar mengetahui segala macam informasi dan kehidupan, termasuk hal-hal pribadi seperti seks. Orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab akan hal tersebut. Sesungguhnya dengan otoritas yang dimilikinya, orang tua dapat mengarahkan anak mereka pada satu pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam keluarga dan masyarakat. Mengingat ketergantungan anak pada masa remaja terhadap orang tua masih tinggi. Mengingat ketergantungan anak pada masa remaja awal terhadap orang tua masih tinggi, maka masa inilah yang sesungguhnya penting bagi orang tua. Pergaulan remaja juga sebaiknya di dalam sebuah pergaulan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang positif serta dukungan dan kasih sayang dari orang tua agar seorang remaja itu sendiri tidak salah dalam pergaulan yang bisa menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Para remaja juga memperoleh informasi mengenai seks dan seksualitas dari berbagai sumber, termasuk dari dari teman sebayanya, lewat media massa, baik cetak maupun elektronik, termasuk di dalam iklan, buku ataupun situs internet yang khusus menyediakan informasi seks. Nah, itu solusi dari itu tadi tentang bagaimana cara terhindar dari seks bebas. Bagi remaja itu dalam kegiatan di luar rumah perlu adanya kegiatan-kegiatan yang positif, di mana kegiatan positif itu bisa kita mengadakan olahraga, fitness, biar tidak kepikiran kita untuk melakukan hubungan seks bebas dengan pacar. Nah, di sini perlu pengawasan dari orang tua, pengawasan yang perlu dan internet terhadap media. Pada usia remaja, mereka selalu mempunyai keinginan untuk mengetahui, mencoba, dan mencontoh segala hal seperti dari media massa dan elektronik yang membuat remaja mengingat terpicu untuk mengikuti seperti yang ada dalam tayangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dalam hal tersebut. Slide selanjutnya itu dah yang tadi saya jelaskan, kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, perkumpulan seketruno, gotong royong, olahraga fitness, itu bisa kegiatan-kegiatan yang positif kita kerjakan di luar rumah. Ini perlunya pembinaan
perlu adanya pembinaan remaja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan wadah untuk menampung permasalahan reproduksi sehat yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.